Wabarakatuh, tapi pun salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo kelas 11 paket C PKBM Cendekia. Di sini saya tutor sosiologi Anggundria Utami SPDI akan menjelaskan pembelajaran sosiologi khususnya kelas 11. Nah, di sini kalian harus simak baik-baik karena setelah pembahasan materi nanti ada penugasan di akhirnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita di modul ini. Jadi, ada 5 tujuan pembelajaran. Bisa kalian baca di sini. Kita belajar tentang pembentukan kelompok sosial, kepentingan di masyarakat, memahami karakteristik khusus dari partikulisme, ekulisme, kelompok, mendeskripsikan di mana kelompok sosial, dan memahami pola hubungan antara kelompok dalam masyarakat. Itu tujuan pembelajaran kita. Pembentuk kelompok sosial itu biasanya dimulai dari ranah keluarga dulu. Ranah keluarga atau keluarga adalah salah satu bentuk kelompok sosial. Di dalam keluarga kita dilahirkan, dibesarkan. Jadi sebelum kita masuk ke kelompok sosial, kelompok di masyarakat, kita berada di kelompok dalam keluarga. Ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, di slide selanjutnya di sini ada dasar-dasar pembentuk kelompok sosial. Sejak lahir, manusia memiliki naluri untuk menjalani hubungan sosial dengan manusia lain. Nah, naluri ini mendorong manusia bekerja sama dengan manusia lain untuk pemenuhan kebutuhannya. Jadi, dengan kata lain adalah kelompok sosial. Kumpulan individu yang memilih hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Di sini kita kasih contoh kelompok sosial dalam kepramukaan. Setelah kita tahu tentang pengertian kelompok sosial, di sini ada syarat kelompok sosial menurut Suharjono Suekanto. Yang pertama adalah adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Maksudnya di sini kesadaran tersebut akan menimbulkan rasa memiliki yang mendorong keutuhan kelompok. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota kelompok yang lain. Misalnya kesadaran tolong-menolong antar anggota membangun sebuah rumah. Yang ketiga, ada suatu faktor pengikat yang memiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok sehingga hubungan mereka bertambah erat. Ya, kalau kita ada gotong royong di suatu masyarakat untuk mererat tali silaturahmi, kita harus bekerja sama. Sebelumnya ada syarat, di sini ada ciri-ciri kelompok sosial, ada 5 ciri-cirinya. 1, kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. Kedua, tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai kehidupan yang sama. Ketiga, tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial yang dalam hal ini memiliki kedudukan tertentu. Ciri yang keempat, tiap anggota kelompok sosial memiliki peran-peran yang berbeda. Ciri yang terakhir, tiap kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggotanya. Kita masuk ke proses dan faktor pembentuk kelompok sosial. Proses pembentuk kelompok sosial itu pertama dari diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri ini bentuk makhluk sosial atau makhluk individu. Kalau di kelas 1 dulu kita pernah belajar tentang makhluk sosial dan makhluk individu. Makhluk individu itu makhluk yang hidup sendiri, kalau makhluk sosial itu makhluk yang kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita.
Di slide yang terakhir ini ada faktor pembentuk kelompok sosial. Faktor pembentuknya ada 3, yaitu kepentingan yang sama, pertalian darah atau keturunan yang sama, daerah atau wilayah yang sama. Nah, selesai pembahasan materi kita. Jika ada yang kurang jelas, kurang dipahami, silakan tanyakan langsung dengan saya lewat WA, IG, ataupun sosial media lainnya, atau langsung askes modul kesetaraan di M-modul. Baik, di akhir pembahasan yang saya bilang tadi, di akhir slide ada penugasan. Di sini penugasannya itu kelompok sosial mampu mencegah anggotanya agar tidak melakukan tindakan menyimpang. Bagaimana cara kelompok sosial menjalankan fungsi tersebut? Silakan dikerjakan. Setelah selesai bisa japri ke WA saya. Oke, semuanya semoga kita sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.